Sekarang dia bicara soal persaudaraan antar umat. Saya yakin dia tidak sungguh-sungguh meyakininya. Percaya? Saya sih nggak percaya. Anies memang sangat pintar merangkai kata-kata. Kita tak perlu percaya bahwa Anies adalah sosok pembela pluralisme dan toleransi. Ketika Nasdem mencalonkan Pak Anies Baswedan sebagai calon presiden, surveinya malah melorot. Itu kan menandakan bahwa kecermatan membaca hati publik, membaca suasana publik tidak tepat. Segala cara dipakai buzzer-buzzer Anies untuk mendukung calonnya, meskipun memakai hoax dan fitnah. Setelah mencatut nama Christoforus Rea dalam piagam palsu untuk gelar palsu Bapak Toleransi yang diberikan ke Anies, terakhir buzzer-buzzer Anies mengatasnamakan Uskup Katolik se-Jabodetabek. Lebih banyak menghasut yang buser-buser itu, jauh lebih banyak dosanya yang memfitnah itu dibandingkan ulama itu untuk mengisi jiwa. Yang buser-buser itu memaki-maki, memfitnah-fitnah luar biasa. Jadi tolonglah siapa yang mau bisa memperbaiki itulah sebenarnya sumber daripada segala macam kekacauan buser-buser itu. Kita menarik ya soal buzzer. Itu kan juga sudah muncul sejak Bapak menjadi wapres periode kedua kan Pak ya? Iya, sebenarnya besar itu mulai pada waktu kampanye. Iya, itu biasa saja. Bagaimana memuji orang atau mencela lawannya. Nah, tapi tidak berhenti setelah pemilu. Mestinya berhenti setelah pemilu rawan-rawan ini. Tapi tidak berhenti menjadi geng yang dipelihara, yang dibayar untuk mengkritik siapa yang membuli siapa yang mengkritik. Gitu. Tapi ketidakberhentian itu kan juga dilakukan dua pihak kan Pak. Karena buktinya misalnya sekarang Pak Prabowo, Pak Sandi sudah masih kabinet, yang mengkritik pemerintah keras, yang kubu dari pemerintah yang mengkritik apa yang dilakukan ini juga terjadi itu. Ya, ini nggak cuma itu, malah terhadap Pak Anies Baswedan pun kan akhirnya begitu. Oh iya. Antara yang pendukung dan ini saling serang gitu kan. Iya, itulah karena teknologi. Dan apalagi kalau ngebuzzer. Buzzer itu bukan memusuhi Anies, bukan menyerang Anies, menyerang akal sehat orang. Kenapa gitu? Iya, kan banyak hal yang disampaikan dan nggak bener gitu. Saya kasih contoh. Awal-awal COVID, kita Jakarta lagi mau ditutup, lagi mau dibatasin, diserang luar biasa. Buat apa pembatasan? Buat apa? Lah ya emang kata epidemiolog begitu. Kan bahaya sekali. Dia mengganggu, bukan mengganggu Anies, dia mengganggu keselamatan jutaan orang dengan suara yang dengungnya kuat. Itulah sebabnya ini bukan merusak satu dua, dan yang diserang kan bukan orang-orang terkenal aja, bro. Selalu ya orang terkenal juga, yang setengah terkenal gitu. Tapi banyak orang-orang di sosial media. Kita juga tahu dampak negatif dari media sosial itu juga sangat nyata. Saat ini Bapak Ibu sekalian, kita menghadapi perilaku-perilaku buruk para buzzers yang memang pekerjaan utamanya adalah untuk memproduksi dan menyebarluaskan hoax, politik fitnah, black campaign, karakter assassination, dan segala bentuk disinformasi lainnya, termasuk menyerang Partai Demokrat, termasuk untuk membungkam suara kita dan membungkam suara rakyat juga. Sebenarnya mereka sebenarnya adalah perusak demokrasi dan telah memecah belah bangsa. Kita harus waspada dan kita harus berani, tegar untuk menghadapi itu semua, karena kita ingin menjadi garda terdepan dalam merawat dan memperjuangkan demokrasi hari ini dan 20 tahun selanjutnya. Survei buktikan gempuran buzzer enggak gar ke Anies dan Demokrat. Pasukan Mas AHY yang pelanggar-pelongo katanya hebat.
Berdasarkan hasil survei Litbang Kompas, ada 3 partai politik dengan jumlah suara terbanyak jika pemilu dilaksanakan hari ini. Biasanya 3 teratas akan diisi oleh PDI Perjuangan atau PDIP, Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra, dan Partai Golkar. Namun ada hasil survei terbaru, posisi Partai Golkar digeser partai yang diketuai oleh Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Politikus Partai Demokrat Suyoto menyoroti bagaimana buzzer yang terus menggempur tidak hanya Partai Demokrat tapi juga Anies Rashid Baswedan. Bukannya tumbang, gempuran buzzer ternyata malah berdampak positif bagi keduanya, yaitu dengan naiknya popularitas keduanya. Ia mengatakan alasan gempuran buzzer tidak berpengaruh ke Demokrat dan Anies, yaitu karena buzzer isinya orang-orang bermasalah. Survei buktikan gempuran buzzer enggak gar ke Anies dan Demokrat. Pasukan Mas AHY yang pelangga-pelongo katanya hebat. Berdasarkan hasil survei Litbang Kompas, ada 3 partai politik dengan jumlah suara terbanyak jika pemilu dilaksanakan hari ini. Biasanya 3 teratas akan diisi oleh PDI Perjuangan atau PDIP, Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra, dan Partai Golkar. Namun ada hasil survei terbaru, posisi Partai Golkar digeser partai yang diketuai oleh Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Politikus Partai Demokrat Suyoto menyoroti bagaimana buzzer yang terus menggempur tidak hanya Partai Demokrat tapi juga Anies Rashid Baswedan. Bukannya tumbang, gempuran buzzer ternyata malah berdampak positif bagi keduanya, yaitu dengan naiknya popularitas keduanya. Ia mengatakan alasan gempuran buzzer tidak berpengaruh ke Demokrat dan Anies, yaitu karena buzzer isinya orang-orang bermasalah. Survei buktikan gempuran buzzer enggak gar ke Anies dan Demokrat. Pasukan Mas AHY yang pelangga-pelongo katanya hebat. Berdasarkan hasil survei Litbang Kompas, ada 3 partai politik dengan jumlah suara terbanyak jika pemilu dilaksanakan hari ini. Biasanya 3 teratas akan diisi oleh PDI Perjuangan atau PDIP, Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra, dan Partai Golkar. Namun ada hasil survei terbaru, posisi Partai Golkar digeser partai yang diketuai oleh Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Politikus Partai Demokrat Suyoto menyoroti bagaimana buzzer yang terus menggempur tidak hanya Partai Demokrat tapi juga Anies Rashid Baswedan. Bukannya tumbang, gempuran buzzer ternyata malah berdampak positif bagi keduanya, yaitu dengan naiknya popularitas keduanya. Ia mengatakan alasan gempuran buzzer tidak berpengaruh ke Demokrat dan Anies, yaitu karena buzzer isinya orang-orang bermasalah. Survei buktikan gempuran buzzer enggak gar ke Anies dan Demokrat. Pasukan Mas AHY yang pelangga-pelongo katanya hebat. Berdasarkan hasil survei Litbang Kompas, ada 3 partai politik dengan jumlah suara terbanyak jika pemilu dilaksanakan hari ini. Biasanya 3 teratas akan diisi oleh PDI Perjuangan atau PDIP, Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra, dan Partai Golkar. Namun ada hasil survei terbaru, posisi Partai Golkar digeser partai yang diketuai oleh Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Politikus Partai Demokrat Suyoto menyoroti bagaimana buzzer yang terus menggempur tidak hanya Partai Demokrat tapi juga Anies Rashid Baswedan. Bukannya tumbang, gempuran buzzer ternyata